Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa kita akan mengkaji Maqasidus Shaum karya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, dan Alhamdulillah kemarin sudah kita lalui muqaddimah tentang pengarang, juga sekelumit tentang kitab ini yang mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk kita yang akan menempuh bulan suci Ramadan ini dengan penuh persiapan. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada pengarang, yaitu Syekh Al-Izz bin Abdissalam. Aghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi bibarakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Baiklah, kita awali pasal pertama, yaitu tentang kewajiban puasa. Terlebih dahulu kita akan membaca muqaddimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila anqal. Oh iya, sebelumnya barangkali ada yang ingin mengkaji bersama kitab Maqasidus Shaum, silahkan di-download link di deskripsinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu, mudah-mudahan Allah memberi rahmat ala sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin, nyatanya Muhammad, ala alihi, semoga Allah memberikan rahmat atas keluarganya Nabi Muhammad, wasallama, dan mudah-mudahan Allah memberikan salamnya taslima dengan salam yang sempurna. Qala Syekh al-Faqih, berkata Syekh al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimina Baqiyatus Salafis Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdissalam Ibni Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullahu wa abqahu wa radiya anhu wa ardahu bimannihi wa karamih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, semoga rahmat dan salam Allah selalu tercurah atas pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Berkata Syekh, semoga Allah selalu menjaga dan mengekalkan penjagaan terhadapnya, dan semoga Allah meridai dan meridhokannya dengan anugerah dan kemuliaannya. Kitabus Shaumi wa fihi 10 fusulin. Al-faslul awwalu fi wujubihi. Qala ta'ala wa 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Pasal pertama adalah menerangkan tentang kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Secara jelas ayat ini memerintahkan umat Islam agar melaksanakan puasa, yang juga puasa tersebut telah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat redaksi daripada ayat Al-Qur'an tersebut, surat Al-Baqarah 183, maka kita bisa mengambil 4 poin daripada ayat tersebut. Yang pertama, khitab ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Allah menyeru secara khusus kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan
puasa. Poin yang kedua adalah perintah atau kewajiban untuk melaksanakan puasa terhadap orang-orang yang beriman, yang mana waktunya telah ditentukan. Poin yang ketiga adalah puasa tersebut juga pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi puasa tersebut telah dilakukan oleh para nabi-nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad. Contohnya misalnya di dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa dahulu orang Yahudi dan Nasrani pun diperintah oleh Allah untuk berpuasa 1 bulan. Akan tetapi umat Yahudi meninggalkan puasa yang 1 bulan tersebut, kemudian diganti menjadi 1 hari yang mereka klaim adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Akan tetapi Nasrani memindahkan puasanya tersebut di luar bulan Ramadan karena merasa tidak mampu terhadap cuaca di bulan Ramadan karena begitu panasnya. Ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Kemudian raja berikutnya berganti ditambah menjadi 47 hari, menambah 7 hari. Kemudian raja berikutnya menambah 3 hari, digenapkan menjadi puasa 50 hari. Inilah makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka mengambil rahib-rahib mereka, orang-orang alim Yahudi, menjadi sebagai Tuhan mereka. Syekh Izzuddin bin Abdissalam menambahkan, maknanya la'allakum tattaqun adalah la'allakum tattaquna an-nara bisawmihi fa inna sawmahu sababun li ghufranidz dzunub al-mujibati lin-nar. Maka agar kalian bertakwa. Maksudnya la'allakum tattaqun adalah agar kalian terselamatkan dari api neraka, karena sesungguhnya puasa itu menjadi sebab untuk diampunkannya dosa, yang dosa itu mewajibkannya masuk neraka hingga dia selamat daripada nerakanya Allah. Oleh karena itu, seseorang yang sudah dipastikan masuk neraka sebab dosa-dosanya kemudian menjalankan puasa, maka menjadi selamat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab Sahihain, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Syekh Izzuddin bin Abdissalam kembali mengatakan, wa fis sahihaini 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin ala an ta'budallaha wa takfura bima dunihi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim terdapat keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 dasar. Atas bahwasanya engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingkari selain Allah, kemudian menegakkan salat, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tersebut terdapat keterangan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk dan juga pembeda dari hak dan batil.
Maka barang siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan tentang turunnya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang melihat hilal di awal bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan puasa tersebut ini diperuntukkan terhadap orang yang telah memenuhi syarat untuk berpuasa. Kemudian mengenai berapa lama puasa dilakukan, terdapat dalam potongan ayat 187 surat Al-Baqarah, yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Melalui ayat tersebut, maka puasa dilakukan sejak fajar shadiq datang, yaitu waktu subuh hingga terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Maka selama itulah orang yang berpuasa wajib menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pasal yang pertama tentang kewajiban bulan puasa Ramadan terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 tentang wajibnya puasa. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan puasa tersebut diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah, turun ayat kewajiban puasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat terus bisa melakukan puasa pada bulan-bulan Ramadan berikutnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.